Tidak ada kekesalan saya secara personal, akan tetapi saya sangat berharap dia memiliki jiwa besar. Niluh Jelantik buka suara terkait alasannya mundur dari Partai Nasdem. Keputusan itu diambil Niluh seusai Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024 mendatang. Niluh memastikan bahwa dirinya tak membenci secara personal kepada Anies Baswedan. Diketahui Niluh sebelumnya merupakan ketua DPP Partai Nasdem. Perempuan asal Bali ini mengungkapkan alasan mengapa dirinya meninggalkan Partai Nasdem. Ia mengaku masih teringat luka dari kontestasi Pilkada DKI 2017. Kata Niluh, Anies Baswedan yang saat ini diusung menjadi bakal calon presiden 2024 meninggalkan dampak polarisasi politik cukup besar. Dirinya masih ingat bagaimana ia bersama sejumlah orang mendirikan relawan teman Ahok yang merupakan lawan Anies Baswedan di Pilkada DKI 2017 lalu, di mana dirinya menilai mendapat sejumlah intimidasi, mendiskreditkan personal, dan merugikan usaha yang dijalankannya. Hal itu disampaikan Niluh saat dialog Tribun Series bertajuk Mengapa Mundur Setelah Anies Diusung Bakal Capres. Hal itu disampaikan Niluh saat dialog Tribun Series bertajuk Mengapa Mundur Setelah Anies Diusung Bakal Capres yang dipandu oleh Direktur Pemberitaan Tribun Network Feby Mahindra Putra secara virtual pada Jumat 7 Oktober. Niluh saat ini menyayangkan sikap Partai Nasdem. Disebutnya kala itu Nasdem sangat mendukung Ahok yang dituduh menistakan agama, namun saat ini berbalik arah mendukung Anies. Diakuinya ia tak membenci secara personal kepada Anies. Namun apa yang dilakukan Anies kala mendengar tuduhan-tuduhan miring kepada Ahok saat Pilkada 2017 membuatnya kecewa. Niluh menilai Anies menikmati tuduhan yang dilakukan mendukungnya kepada Ahok demi menaikkan namanya sendiri. Kami menjadi bagian dari teman Ahok, mendirikan teman Ahok di Kemang. Kami mengalami begitu banyak intimidasi, mendiskreditkan saya sebagai seorang personal Niluh Jelantik, mendiskreditkan usaha kami, dan kami semua kami lalui. Dengan alasan apa? Dengan alasan yang sangat sederhana, bahwa siapapun kamu, apapun warna rambutmu, apapun latar belakang kamu, kamu berhak memiliki impian di negeri ini. Dan saat itu Nasdem adalah salah satu partai yang mengusung Ahok, salah satu partai yang paling depan mengusung Basuki Cahayapurnama. Partai pendukung penista agama, kalau kita melihat hari ini, kalau kita ketik di Google, partai pendukung penista agama itu adalah Nasdem. Saya berada di sana tanpa ada hubungan secara pribadi dengan Partai Nasdem, dan partai-partai nasionalis lainnya juga bahkan mengalami juga proses-proses diskreditkan seperti itu. Kami tetap berjalan mendukung Ahok. Itu bukan tentang Ahok gitu loh, Mas. It's not about Ahok actually. It's about bagaimana anak bangsa itu bisa menjadi apa yang mereka mau, apa yang mereka inginkan, dengan catatan mereka harus bersih, transparan, dan profesional. Dan proses pilkada itu membuat saya, karena saya mengalami kesehariannya, membuat saya sangat patah hati gitu loh, sangat bersedih. Kenapa? Karena bukan Mas Anies yang mengatakan haram hukumnya memilih pemimpin kafir. Bukan Mas Anies yang mengatakan menolak mensolatkan mayat yang memilih Ahok. Bukan Mas Anies, bukan dari bibirnya keluar. Akan tetapi saya melihat beliau di sana tidak seolah-olah duduk dan menikmati dan enjoy dan mungkin itu salah satu cara dia agar saya bisa meraih kekuasaan itu untuk menjadi berkat buat rakyat, tapi saya harus lalui jalan semak yang buat saya, ya menurut saya pribadi, ya saya lihat itu bisa lebih bersih gitu loh, Mas. Dan saya tidak melihat itu dalam diri seorang Anies Baswedan saat itu. Dan kekecewaan itu saya simpan, dan kemudian akhirnya karena masukan dari Bapak BTP, saya memutuskan untuk masuk berjuang dari dalam sistem, yaitu partai politik. Dan itu pun masukan dari BTP loh, Pak, gitu. Jadi tidak ada benci saya secara personal kepada Anies Baswedan, tidak ada kekesalan saya secara personal, akan tetapi saya sangat berharap dia memiliki jiwa besar, dia memiliki kemampuan merangkul, bukan hanya sekedar ke pura ini atau ke wihara ini atau ke gereja ini, tapi dia bisa mengatakan secara global, secara nasional, saya minta maaf atas apa yang terjadi di Pilkada 2017 yang mungkin bukan kesalahan saya, akan tetapi yuk kita bareng-bareng yuk bangun bangsa ini
Jadi yang masa lalu biarkanlah masa lalu. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya kepada rakyat Indonesia atas apa yang terjadi di 2017. Nah, kami ini yang merasa minoritas, kami ini yang merasa apa yang kami perjuangkan selama ini, kami pasti akan menjadi lebih adem gitu loh, Pak. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya di kanal YouTube Tribun News. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.